Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini yang tidak pernah tidak mengalami masalah. Rumah tangga mana yang tidak pernah mengalami masalah? Setiap rumah tangga pasti mengalami masalah. Masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, bahkan masalah-masalah yang lain pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah tertidur. Allah yang selalu tahu setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Persoalannya adalah kemana kita saat kita menghadapi persoalan hidup. Kemana kita lari ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan itu. Apakah kita datang sama Tuhan? Apakah kita masuk ke dalam kamar kita, kita kunci pintu kamar kita, kita berdoa, berseru di hadapan Tuhan? Atau kita lebih memilih ke tempat-tempat yang dimana kita bisa mendapatkan kesenangan? Ke tempat-tempat di mana tidak ada Tuhan di sana. Atau bahkan kita lebih parah lagi, kita nyalain Tuhan. Kemana kita di saat-saat seperti itu? Bahkan kita terkadang ngerasa ya bahwa ketika kita punya masalah, Tuhan itu seolah-olah sangat-sangat jauh. Dan tidak bisa kita jangkau dengan seru doa kita. Bahkan di saat-saat tersulit dalam hidup kita, kita merasa bahwa Tuhan sudah ninggalin kita. Di saat penyakit kita sudah kritis banget, kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan seolah-olah jauh dari hidup kita. Malam hari ini saya mau kasih tahu satu kabar baik. Justru di saat itulah Tuhan benar-benar ada bersama-sama dengan kita. Dia yang berjanji bahwa aku akan menggendong engkau. Sampai masa tuamu aku akan menggendong engkau. Aku tidak akan melepaskan engkau. Ketika Tuhan berjanji akan hal itu, maka Tuhan pasti akan lakukan. Terkadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah memiliki waktu-waktu bersama-sama dengan Tuhan. Kita datang sama Tuhan ketika benar-benar kita sudah terpuruk. Di saat kita mengalami kesenangan, di saat kita ada dalam kondisi terbaik dalam hidup kita, kita lupa sama Tuhan. Tuhan hanya menjadi ban reserve buat kita. Tuhan selalu memanggil kita, Tuhan selalu menanti kita. Dengar baik. Kalau Tuhan ada malam hari ini, maka dia akan berkata, hai anakku, aku mengasihi engkau. Kalau engkau percaya bahwa akulah Allah sang pembuat mujizat itu, maka percayalah, setiap sakit penyakit yang engkau alami merupakan bagian daripada cara Tuhan untuk menyadarkan engkau bahwa Tuhan sungguh ada. Asal kita mau berharap, asal kita mau percaya. Tuhan, aku percaya bahwa engkau benar-benar ada. Aku percaya dengan seluruh isi hatiku bahwa engkau benar-benar ada di Tuhan bersama-sama dengan aku. Engkau tidak pernah ninggalin aku. Maka mujizat itu pasti terjadi. Tidak ada satu persoalan yang tidak ada solusi dalam rumah tangga kita. Saya begitu banyak mengalami hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan 1-2 tahun. 1-2 tahun. Tidak.
Begitu banyak panjang perjalanan saya dalam mengiring Tuhan. Tapi tidak pernah saya melihat Tuhan meninggalkan saya. Saya tidak pernah Tuhan membiarkan saya. Saya tidak pernah melihat Tuhan membiarkan saya kelaparan. Mungkin orang akan tertawa. Tetapi satu hal yang saya tahu. Di saat terpuruk itulah Tuhan merangkul kita. Tuhan memegang kita. Dan Tuhan mau berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai engkau. Mungkin kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Mungkin kita sudah lama tidak hidup dalam persekutuan dan keintiman kita dengan Tuhan. Hari-hari yang kita jalani, ibadah-ibadah yang kita ikuti, hanya menjadi satu rutinitas. Kita tidak memiliki waktu-waktu dengan Tuhan. Dengar baik, ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Ini adalah waktu mujizat Tuhan dapat terjadi. Engkau yang sedang terbaring sakit malam hari ini, dengar baik. Mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Hadiratnya sanggup melawat engkau. Asal engkau percaya, maka itu akan terjadi. Asal engkau percaya, maka itu akan terjadi. Karena dengan imanmu, segala sakit penyakitmu akan disembuhkan. Karena Tuhan telah menebus kita di kayu salib. Darahnya telah tercurah bagi kita untuk penebusan setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan jika hari ini engkau dengarkan suara Tuhan mengetuk di kedalaman hatimu, jangan keraskan hatimu. Datang hampiri Tuhan. Dia yang mengerti, Dia yang peduli. Kami mau datang di hadirat Engkau Tuhan malam hari ini. Kami mau mengalami Engkau malam hari ini Tuhan. Jangan biarkan setiap detik-detik yang berharga ini berlalu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami atas nama Faith Fighters mengucapkan shalom dan Tuhan memberkati. Haleluya.